Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Ruda TPM. Siang ini tanggal 10 Mei 2023 pukul 1 siang teman-teman, pukul 13. Ruda TPM berada di sekitar Duku Atas teman-teman. Saya berlalu dari Duku Atas 1, halte di koridor 1, halte Transjakarta. Nah, ingin melihat kondisi di halte Duku Atas 2 yang merupakan relokasi atau rekonstruksi maksud saya, yang sebelumnya direlokasi ke arah sebelah utara dari Jalan Galunggung, sekarang sudah kembali ke posisinya. Direkonstruksi ulang ya, atau dibangun ulang maksud saya. Direkonstruksi, namun sepertinya belum operasional ya teman-teman. Posisi JPO antara Duku Atas 1 dan Duku Atas 2 sudah tersambung kalau saya amati. Sudah ada jalur pembatas juga teman-teman ya. Jadi nanti JPO-nya ini ada di bagi dua teman-teman ya. Kemungkinan untuk yang sebelah kiri ini, untuk yang terkoneksi, sebelah kanan saya maksud saya, adalah sekat untuk yang terkoneksi dengan Duku Atas 1. Jadi nanti Duku Atas 1 dan Duku Atas 2 terkoneksi dengan JPO yang maksud saya tidak bersifat keluar teman-teman ya, tapi merupakan in-house, masih dalam satu tiket pembayaran ya, satu pembayaran. Sedangkan yang sebelah kiri ini merupakan area jalur untuk exit ya teman-teman, itu sudah terpasang mesin tap in dan tap outnya. Sementara yang di posisi sebelah kanan adalah nantinya difungsikan untuk jalur in-house, artinya yang warga atau penumpang yang berada dari Duku Atas 1 mau berpindah ke Duku Atas 2 tidak perlu membayar ulang, jadi masih dalam koridor yang sama. Sedangkan untuk yang jalur di sebelah kanan saya ini adalah jalur untuk melintas atau menyeberang dari JPO, dari Sudirman sebelah barat berpindah ke Sudirman sebelah timur, segmen timur ya teman-teman. Jadi statusnya sebagai non penumpang, sedangkan jalur yang di depan saya ini adalah jalur penghubung antara Duku Atas 1 dan Duku Atas 2 dengan status sebagai penumpang Transjakarta. Jadi masih dalam satu pembayaran ya, tidak perlu keluar untuk tap in dan tap out, melainkan cukup berpindah saja bila mana ingin transit melanjutkan ke koridor misalkan ke koridor 4 ya, ke Pulau Gadung atau Ragunan teman-teman ya, yang biasanya dilayani oleh stasiun halte Duku Atas 2. Nah, ini penampakannya teman-teman ya. Satu hal mungkin yang kalau saya lihat belum dibuka ya teman-teman ya, haltenya masih di on progress juga, kemungkinan masih ada pekerjaan. Nah, teman-teman yang ingin melintas dari segmen barat Sudirman atau sebaliknya, jadi melintas melalui jalur yang sebelah kanan ini teman-teman ya. Jadi ada sekat 2 untuk penumpang dan non penumpang Transjakarta. Nah, ini yang mengarah ke Duku Atas teman-teman, Taman Duku Atas 2, Taman Duku Atas maksud saya, dan stasiun Sudirman. Nah, ini taman budayanya teman-teman. Ini yang JPO-nya mengarah langsung ke taman teman-teman ya, sebagai lintasan dari Sudirman segmen barat ke Sudirman segmen timur atau sebaliknya. Jadi gambarannya demikian teman-teman ya. Jadi ada Duku Atas 1 terus Duku Atas 2 ke sebelah kiri dan memiliki JPO terpisah untuk penumpang dan non penumpang. Nah, ini pemandangan dari Taman Budaya Duku Atas teman-teman, melihat ke halte Duku Atas 2 yang masih ditutup dengan dinding atau seng teman-teman ya, seng project. Sementara kalau melihat JPO-nya sudah tersambung dan juga sudah terpasang mesin tap in, tap out, gerbang tap in, tap out. Nah, kalau saya amati masih ada beberapa pekerjaan ya, masih ada pekerja. Semoga saja segera beroperasi untuk mengalihkan traffic yang berada di Galunggung Utara teman-teman. Ini kali ini jalan Galunggungnya di Galunggung di sebelah BKB Banjarkanal Barat, merupakan
relokasi sementara dari halte Duku Atas 2 yang terdampak pembangunan LRT Jabodebek. Saya belum tahu persis LRT Jabodebek beroperasi kapan. Kalau saya amati, Serambi Temu Duku Atas juga belum tuntas teman-teman, masih on progress. Kalau saya lihat dari timelinenya sudah melewati waktu ya. Ini pekerjaan yang terkait juga dengan LRT soalnya teman-teman, kita belum tahu persis LRT-nya akan beroperasi tahun ini kah atau molor kah. Sudah banyak mundur dari tenggat waktu yang direncanakan teman-teman ya. Di kejauhan ada Simpang Temu Duku Atas. Kalau saya lihat secara konstruksi dan hal lainnya sudah terlihat rapi kalau dari luar ya teman-teman. Mudah-mudahan juga ini segera berfungsi. Kalau saya baca dari informasi ini akan beroperasi di sekitar awal Juni teman-teman ya. Jadi ada bergeser dari yang direncanakan April, beroperasi menjadi Juni. Merupakan transport hub untuk kendaraan daring dan Transjakarta di sekitar stasiun Sudirman atau kawasan transit Duku Atas. Jadi 11 level ke atas dan 2 basement atau rubana teman-teman. Kalau saya lihat proyek yang Simpang Temu Duku Atas ini relatif on time teman-teman. Sementara justru yang agak molor adalah Serambi Temu Duku Atas yang awalnya justru pada bulan Desember 2022 ini sudah tuntas. Namun seiring dengan pengoperasian LRT Jabodebek yang juga terus mundur, akhirnya sepertinya Serambi Temu Duku Atas juga belum tuntas. Kalau saya amati baru rangka saja yang di atas BKB, belum ada konstruksi lanjutan, masih terlihat rangka saja, terutama yang di atas BKB-nya. Mudah-mudahan segera dituntaskan. Jangan sampai mengendor teman-teman. Kalau saya lihat pergantian kepemimpinan, maaf, saya melihatnya justru agak mengendor ya teman-teman. Semangat kolaborasi, semangat untuk pembangunan Jakarta juga kalau saya amati agak-agak cenderung mengendor ya. Pasca punah tugas Bapak Anies Baswedan. Dari sisi kebersihan juga di beberapa titik agak kurang giat lagi seperti dulu. Kritik untuk PJ Gubernur semoga lebih incas, tidak hanya Ciliwung yang harus ditangani tentu saja, tapi kemacetan dan prasarana lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Demikian laporan singkat Terdata FM di Duku Atas 2, halte relokasi. Dan di kejauhan kita melihat juga ada Simpang Temu Duku Atas yang sudah tampak terlihat cantik. Tinggal mungkin kita lihat landscape di bawahnya seperti apa. Selamat siang teman-teman, selamat berkegiatan, semoga sukses selalu untuk teman-teman Ruda TFM. Di sekitar Duku Atas juga teman-teman sudah ada proyek JX Board, Jakarta Experience Base, merupakan BUMD Pariwisata DKI Jakarta. Ini sebenarnya sudah lama teman-teman, dari mulai tahun 2022. Namun sepertinya belum difungsikan. Saya kurang tahu kendalanya apa. Kalau lihat dari sisi konstruksi sudah hampir tuntas sepertinya teman-teman. Namun penutup dari proyek ini belum sempat dibuka, malah dilengkapi dengan banner tema Ramadan yang dipindahkan dari sekitar terowongan Kendal teman-teman. Semoga segera beroperasi teman-teman. Jangan sampai mengendor. Sepertinya kepemimpinan itu penting teman-teman, leadership. Jangan sampai berganti pemimpinan lalu mengendor. Perlunya visi pemimpin yang serius tentu saja teman-teman dalam pengelolaan DKI yang kompleks ini teman-teman. Masyarakat yang kritis, tidak cukup dengan pencitraan tentu saja, butuh kepemimpinan yang kuat dan memang berkomitmen untuk membangun Jakarta dan berkolaborasi tentunya teman-teman. Pembangunan tidak hanya tidak cukup ya didominasi oleh pemerintah daerah, tapi juga perlu berkolaborasi dengan semua pihak yang menjadi visi misi di masa kepemimpinan sebelumnya, di masa Bapak Anies Baswedan, yang sekarang tentu saja mencalonkan diri untuk menjadi baca pres 2024. Semoga saja berpeluang untuk memimpin Indonesia, untuk mendapatkan kualitas Indonesia yang lebih baik tentu saja, yang berkeadilan, yang
penuh kolaborasi, masyarakatnya juga membantu dalam pembangunan, terutama soal ekonomi teman-teman ya. Di 8 tahun belakangan ekonomi Indonesia cukup stagnan. 5% pertumbuhan ekonomi GDP-nya, bahkan kalau di rata-rata mungkin di bawah 5%. Sementara di 10 tahun berikutnya di kepemimpinan Bapak SBY masih cukup baik teman-teman, sempat 6%, bahkan hampir 7%. Jadi nilai yang pertumbuhan ekonomi yang terlalu kecil, 5% ke bawah itu adalah tentu saja hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup teman-teman ya. Jadi banyak PHK tentu saja, dan itu butuh leadership juga. Ya, banyak sampah teman-teman. Ya, semoga saja tidak mengendor. Dan rumput liar teman-teman di sekitar jalur pedestrian di Duku Atas. Saya melihatnya ada penurunan kualitas kebersihan di DKI Jakarta di beberapa titik tentu saja teman-teman. Saya tidak mengeneralisasi. Nah, seperti ini teman-teman, agak berantakan. Maaf. Pasca Pak Anies selesai, sepertinya kualitas terutama kebersihan dan pemeliharaan prasarana DKI agak-agak mengendor. Semoga menjadi perhatian pemerintah daerah teman-teman. Rumput liar cukup tinggi di sekitar ini. Sampah juga relatif banyak.